Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novia Hardianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang pengaplikasiannya itu pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke inti topik dari sistem informasi manajemen yang ada pada Telkom Indonesia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah terbentuknya PT Telkom. Jadi, PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT Telkom merupakan perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi dan informasi yang ada di Indonesia. Telkom awalnya itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan nama Telegraph and Telefondienst yang kemudian berubah menjadi perusahaan negara pos, telegraf, dan telepon pada tahun 1931. Kemudian namanya yang tadi itu berubah lagi menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi pada tahun 1961. Kemudian menjadi perusahaan telekomunikasi pada tahun 1965 dan menjadi perusahaan umum telekomunikasi pada tahun 1974. Nah, pada era 1973 sampai dengan 1988, PT Telkom meluncurkan satelit Palapa AI tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1976. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang diagram dari sistem informasi yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Ini sistem informasi dapat dibentuk menjadi diagram berbentuk piramida yang terbagi menjadi 4, yaitu EIS atau Executive Information System. Kemudian ada juga DSS, yaitu Decision Support System. Lalu ada juga MIS atau Management Information System, dan yang terakhir itu ada TPS atau Transaction Processing System. Untuk EIS itu digunakan oleh direktur-direktur utama. Nah, sedangkan untuk sistem DSS itu digunakan oleh direktur per divisi di perusahaan Telkom seperti Direktur Telkomsel, Direktur Utama Melin, kemudian Direktur Utama Telkometra, Direktur Utama Telkom Infra. Sedangkan untuk MIS itu digunakan oleh para manajer dan untuk TPS digunakan oleh para pegawai pada PT Telkom. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Operation Support System. Jadi, sistem pendukung operasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada TPS atau Transaction Process System. Transaction Processing System atau TPS merupakan subsistem input dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber guna mendapatkan profil dari customer. Contoh dari penerapan TPS ini di dalam perusahaan PT Telkom Indonesia ini adalah layanan baru dari PT Telkom yang diluncurkan pada tahun 2008 yang diberi nama dengan Telkom e-Service. Jadi, Telkom e-Service ini dipersembahkan oleh PT Telkom Indonesia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada para customer dan semakin mendekatkan perusahaan dengan para pelanggan. Melalui layanan ini, pelanggan akan dapat kemudahan dalam berinteraksi dengan perusahaan secara online. Hasil analisis tersebut akan diintegrasikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada member Telkom e-Service. Selanjutnya yaitu Enterprise Collaboration System. Jadi, salah satu bentuk implementasian atau aplikasi dari Enterprise Collaboration System ini yaitu adalah media intranet yang menjadi media komunikasi perusahaan. Jadi, secara online, real time, dan dinamis serta terbatas hanya untuk lingkungan di PT Telkom Indonesia. Media ini berperan sebagai media komunikasi utama yang diposisikan sebagai wahana kolaborasi dan sharing informasi
serta pengetahuan baik antara pimpinan dengan staf, antara manajemen dengan staf, ataupun antar karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen support system. Nah, yang pertama ini tentang manajemen information system. Untuk memfasilitasi proses seluruh kerja karyawan, Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi, kebijakan, dan sosialisasi strategi bisnis perusahaan. Infrastruktur tersebut adalah website, human capital, dan affair yang dapat diakses oleh karyawan yang ingin mengetahui berbagai macam kebijakan ataupun informasi terkait pengelolaan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, layanan sumber daya manusia berbasis TI telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan terus dioptimalisasikan. Seperti contohnya, sasaran kerja individu atau SKI yang berbasis online, kemudian ada absensi yang berbasis online, surat perintah perjalanan dinas online, cuti online, serta training need analisis online. Telkom juga menerapkan berbagai aplikasi TI seperti proses otomatisasi bisnis, baik berupa nota dinas elektronik, virtual meeting, online survei, dan intranet. Portal Telkom dapat diakses oleh seluruh karyawan PT Telkom Indonesia. Namun, ada beberapa fitur yang hanya dapat digunakan oleh manajer untuk dapat melakukan proses bisnis selanjutnya. Kemudian ada DSS atau Decision Support System sebagai metode pengambilan keputusan yang praktis untuk pengembangan. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang dapat diberikan oleh para customer untuk mengembangkan bisnisnya, serta apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri. Dengan adanya DSS atau Decision Support System, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan yang diberikan oleh pelanggan atau customer, serta pengambilan keputusan perusahaan akan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Specialized Processing System. Pertama ini adalah tentang Knowledge Management. Perusahaan telah menyiapkan Knowledge Management System yang diberi nama Campion, yang merupakan bank data atau repositori sebagai sarana bagi setiap karyawan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan cara mengunggah atau mengunduh melalui sistem, sehingga diharapkan akan dapat menjadi solusi atas beraneka-ragaman permasalahan pekerjaan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas pekerjaan. Unit pembelajaran dengan metode konvensional telah bertransformasi menjadi Corporate University atau CorpU yang merupakan wahana peningkatan kompetensi yang dapat mendukung kebutuhan bisnis perusahaan agar terbentuk Center of Excellence Human Capital yang bertaraf internasional. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi informasi. Jadi teknologi informasi bagi suatu perusahaan itu sangat penting. Beberapa contoh dari penerapan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia ini berupa software dan hardware. Untuk sistem software, PT Telkom Indonesia telah menerapkan seperti UCTV, UCTV OS, Telkom Indonesia AR, Telkom Solution AR, Wi-Fi ID, IndiHome, Nota Dinas Mobile Telkom, Telkom API, DNS Telkom. Dan untuk jenis hardware, Telkom telah menerapkan menara BTS, SIM card, kabel fiber optik, kabel UTP atau kabel telepon, komputer,
dan data center. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi yang penerapannya di perusahaan PT Telkom Indonesia. Sistem informasi akuntansi pada PT Telkom Indonesia menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 5.0. Dengan menggunakan bahasa visual akan membuat tampilan yang dihasilkan akan lebih menarik serta akan lebih mudah dipahami. Database yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Microsoft Access. Pendapatan yang didapat dari PT Telkom berupa pendapatan telepon seluler, pendapatan telepon tidak bergerak, pendapatan data internet, pendapatan interkoneksi, pendapatan jaringan, dan pendapatan telekomunikasi lainnya. Sedangkan untuk penerimaan kas yang dilaksanakan oleh kasir yang bertugas untuk menerima sejumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan atas pelayanan jasa yang diberikan. Bagian accounting berfungsi untuk memverifikasi bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan kas serta membuat buku besar dan jurnal penerimaan kas. Untuk pengeluaran kas, mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari PT Telkom. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Jadi, sebelum merancang sebuah produk, akan melakukan observasi serta market research untuk mengetahui ekspektasi masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai produk apa yang digunakan oleh PT Telkom serta kompetitor Telkom, yaitu telepon seluler dan kekuatan yang dimilikinya. Dalam kegiatannya, PT Telkom Indonesia melakukan proses market research dengan melakukan program CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sistem informasi operasional. Jadi, di dalam PT Telkom Indonesia memiliki beberapa sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan. Di antara sistem tersebut ialah Transaction Process System atau TPS. Kemudian pada tahun 2008, Telkom mengeluarkan sistem terbarunya yaitu Telkom e-Service. Sistem operasi lainnya yang digunakan oleh PT Telkom itu adalah intranet. Kemudian kita masuk ke sistem informasi human research atau sistem informasi sumber daya manusia. Jadi sistem informasi yang digunakan oleh PT Telkom di dalam bidang sumber daya manusia ialah berupa website, human capital, dan general affair yang dapat diakses oleh seluruh karyawan PT Telkom Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Adalah suatu sistem yang bersifat lintas fungsional dan bertindak sebagai pengatur dan mengotomatisasikan berbagai proses sistem seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, ataupun fungsi sumber daya manusia. Sekarang kita beralih ke SAP yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Jadi penerapan sistemnya itu Komite IT memilih Magnus Consulting dan Anderson Consulting sebagai partner dalam implementasi sistem. Project team dibentuk pada awal tahun 2002. Total waktu pengembangan sekitar 2 tahun. Ada pengendalian jarak jauh area-area di Indonesia. Telkom menambahkan 1 GB fiber optik wide area network atau WAN, backbone atau jaringan pada kantor-kantor cabang yang lebih kecil. Nah, penerapan modul tambahan dari SAP yaitu SAP HR dan SAP Project System, Telkom mampu membuat organisasi bisnisnya menjadi lebih efisien. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.